Oke, sudah terlihat semua di layar teman-teman semua untuk PPT-nya. Ya, Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi tadi kita sampai di sini di bagian mikoriza, dia adalah bentuk dari simbiosis mutualisme antara jamur dengan akar tumbuhan tinggi. Yang fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk bagi jamur, dia itu biar dapat mendapatkan suatu bahan makanan. Nah, sedangkan kalau untuk yang tumbuhan tingkat tinggi, contohnya pinus, dia bisa lebih efektif untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Mikoriza ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Jadi ada yang dinamakan ektomikoriza, ekto yang artinya berarti dia menempel di luar. Dia di ujung ya, di luar bagian kulit ya. Jadi kalau misal kita punya kulit tumbuhan, ini kita punya akar tumbuhan. Nah, dia yang ektomikoriza ini dia ada di bagian kulitnya, di bagian sini. Dia tumbuhnya. Ini untuk yang ektomikoriza. Nah, kalau yang endomikoriza, sesuai namanya ya, kita pakai endo. Endomikoriza ini dia masuk ke dalam jaringan akar secara intraselular. Artinya dia masuk ke dalam bagian akar bagian dalam. Jadi bukan hanya di luar, di bagian kulitnya saja, tapi kalau untuk endomikoriza, dia itu sampai masuk ke bagian dalam. Masuk ke bagian yang namanya endodermis. Kalau yang ektomikoriza itu cuma sampai di epidermis saja, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang kedua, untuk yang simbiosis lagi, jadi jamur itu juga membentuk simbiosis mutualisme dengan ganggang atau alga ya, teman-teman ya. Jadi kenapa ganggang dan jamur ini ingin bekerja sama? Karena jamur itu seperti yang tadi juga, seperti yang mikoriza tadi, jamur itu ingin mendapatkan makanan. Nah, sedangkan kalau di sini alga itu ingin mendapatkan air agar lebih cepat untuk didapatkannya. Nah, si lumut kerak ini atau licin ya, licin bukan licin ya, teman-teman ya. Jadi licin ini dia karena ini ada perubahan warna dan juga dia itu punya karakteristik yang sangat unik. Dia itu sampai bisa dijadikan yang namanya indikator udara. Indikator udara, apakah udara sekitar ini masih bersih atau enggak. Karena kalau warnanya hijau atau warnanya cerah, yang artinya warna hijau itu kan mirip dengan tumbuhan biasa ya, mirip dengan lumut biasa. Nah, itu dia berarti mengindikasikan udara sekitar masih bersih. Nah, kalau warnanya kusam alias nanti warnanya berarti agak kuning kecoklatan seperti itu nanti berarti udara di sekitar itu sudah tercemar seperti itu. Jadi kalau tadi yang mikoriza itu hubungannya dengan tumbuhan tingkat tinggi, kalau yang lumut kerak ini dengan ganggang. Oke. Oke, itu kalau buat yang oh ya, ini juga ada contohnya ya teman-teman ya. Ini ada contoh jenis-jenis lumut kerak, bentuk-bentuknya. Nanti filenya Kak Anas kirimkan. Kita lanjutkan dulu, Kak Anas ganti share screen-nya. Ke bagian klasifikasi dari jamur atau fungi atau fungi. Nih, kita masuk ke klasifikasi. Jadi tadi sudah sempat Kak Ana singgung bahwa jamur itu dikelompokkan jadi 4 subkelas. Dibagi menjadi 4 kelompok besar. Ada zygomicota, ascomicota,
atau ascomycotina, zygomycotina, basidiomycota atau basidiomycotina, dan juga ada deuteromycota atau deuteromycotina. Nah, kita coba lihat ciri-ciri masing-masing. Kalau ascomycota, oh sorry, sorry, ini ya zygomycota dulu ya. Kalau zygomycota itu ciri-cirinya tubuhnya itu berupa benang-benang hifa yang bersekat melintang. Kemudian dinding selnya mengandung kitin ya. Ini umum ya, dinding sel terbentuk dari kitin. Nah, ini yang agak khusus. Biasanya zygomycota ini hidup sebagai saprofit pada tempe, nasi, roti. Nih, bahan-bahan yang istilahnya cukup sering kita dengar ya. Cukup sering kita makan juga, tempe, nasi, dan roti. Nah, ini salah satunya ini ada jamur tempe contohnya. Ini Rhizopus stolonifer. Kemudian ada ini yang untuk kecap itu Rhizopus juga masih sama. Jadi kedelai-kedelaian ya itu sama-sama Rhizopus semua. Nah ini jamur-jamur yang digunakan biasanya di situ. Nah karena dia hidup sebagai saprofit, ada yang tahu saprofit itu apa? Saprofit? Belum ya? Oke, saprofit itu adalah makhluk hidup yang sumber makanannya adalah bahan organik yang telah membusuk. Jadi semacam bangkai maupun ada tumbuhan yang mati membusuk. Nah itu makanan dari ini mereka yang merupakan individu saprofit. Jadi dia makan makanan yang sudah membusuk. Nah ada beberapa dari zygomycota ini yang pada akhirnya karena sifat saprofitnya dia itu malah justru dianggap sebagai parasit. Artinya dia merugikan karena dia dapat menyebabkan penyakit kebusukan. Contohnya di sini ada pada ubi, kentang, arbe, dan lain-lain. Tuh. Nah, untuk reproduksinya, untuk yang spora dia menggunakan sporangium ya. Kemudian untuk yang seksual dia menggunakan yang namanya zigospora. Karena namanya zygomycota maka sporanya dinamakan zigospora. Seperti itu. Silakan boleh difoto atau dicatat terlebih dahulu. Oke. Cukup ya teman-teman ya. Karena selanjutkan ini ada contohnya. Ini Rhizopus stolonifer, marga Rhizopus yang ada di tempe biasanya. Jadi ini benang-benang tipis yang warna ungu ini dia merupakan hifa. Sedangkan yang bulatan ini dia sporangium. Sporanya ya. Atau bisa disebut juga sebagai zigospora. Ini kalau yang ini konjugasi. Kalau yang ini secara seksualnya, yang ini secara aseksualnya. Ya sama-sama bentuknya spora, tapi penyebutannya lain agar bisa dibedakan mana yang secara seksual dan juga secara aseksual, vegetatif dan generatif. Seperti itu. Ini juga kalian cukup tahu aja sih kalau ini sih.
Biasanya kalau di UTBK dan lain-lain itu biasanya nggak sampai sedalam ini kok. Lanjutkan. Ini ada lagi. Ini Rhizopus oryzae. Ini oryzae itu biasanya juga ada di tempe, masih bahan kedelai juga karena Rhizopus, atau juga bisa di kecap. Seperti itu. Ya, yang diperlihatkan di sini adalah zigosporanya. Oke, itu tadi untuk yang tentang zigomikota atau zigomikotina. Sekarang kita lanjut ke askomikota atau askomikotina. Nah, untuk askomikota ini ada sedikit perbedaan, teman-teman, bahwa di sini dia benang-benang hifa masih sama ya, masih kayak yang tadi, benang-benang hifa bersekat melintang dan bercabang-cabang. Nah, agak bedanya itu di sini. Pada ujung cabangnya itu membentuk alat reproduksi yang berupa antheridium dan ascogonium. Antheridium dan ascogonium. Ini bahasa mana sih? Susah banget dilafalkan ya. Jadi Antheridium dan Ascogonium ini teman-teman, ini semacam alat reproduksi yang ada di tumbuhan Ascomycota, dan Antheridium dan Ascogonium ini itu digunakan untuk membedakan mana yang betina dan mana yang jantan. Seperti itu. Walaupun sebenarnya nggak ada ini ya, tadi sebelum istirahat Kak Anas juga sudah menyampaikan bahwa untuk jamur ini biasanya tidak dikenali mana gen sel kelamin jantan, mana sel kelamin betina. Tapi kita gunakan perbedaannya dengan cara plus minus atau dengan antheridium dan ascogonium. Untuk antheridium itu biasanya yang menghasilkan gamet jantan, sedangkan ascogonium itu yang menyumbang gamet betina. Cara hidupnya masih sama, sebagai parasit atau sebagai saprofit. Kemudian untuk ascomycota ini pembuatan tape. Ini ada bantuan juga untuk di kecap dan roti sama kayak di zigomycota. Kemudian ada juga untuk pembentukan antibiotik. Ini yang kemarin sempat teman-teman juga pelajari ya tentang antibiotik ya ketika mempelajari Monera ya. Ini ada Saccharomyces, Neurospora, Penicillium trichoderma. Ini adalah beberapa jamur yang namanya hampir disamakan dengan Monera ya, teman-teman yang ada di Monera ya, itu ya. Itu hampir sama, tapi di sini bedanya dia nggak ada embel-embel belakangnya. Biasanya kalau Monera kan ada SP atau apa itu. Hampir mirip-mirip lah. Karena memang ini kan dia kegunaannya hampir sama. Digunakan secara bersamaan. Dan memiliki sifat yang hampir mirip. Oke, silahkan boleh mencatat dulu atau boleh difoto dulu. Karena beri waktu. Baik, apakah sudah teman-teman? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, Kak Anas izin hapus. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contohnya ya. Ascocard. Ini seperti benang-benang ya, teman-teman ya, benang-benang. Tapi di sini kelihatan dengan jelas ada segmen-segmennya. Ini
Seperti ada apa ya? Seperti bulir-bulir ya. Semacam itu. Kemudian ini ada contohnya untuk Saccharomyces. Nih, biasanya yang bulat-bulat ini loh. Bulat-bulat ini tuh yang merupakan nanti ada yang Antheridium, ada yang Archegonium. Ini kayaknya masih belum bisa dibedakan soalnya mikroskopnya masih kurang besar ini. Masih belum kelihatan mana yang Antheridium atau Archegonium. Nih, buletan-buletan ini. Jadi kalau tadi yang di Zygomicota, dia itu cuman berupa hifa seperti benang-benang tipis, kemudian ada sporanya. Kalau ini dia bentuknya sudah seperti ini, teman-teman. Oh ya, spora untuk Ascomycota namanya ini ya, spora ya. Kemudian ini juga masih sama, contoh dari Ascomycota. Yang ini Aspergillus. Aspergillus itu biasanya Aspergillus wenti itu kadang buat bantuan untuk membuat kecap juga selain Rhizopus ya. Oke, itu. Sekarang ini Basidiomycota. Nah, sekarang ketika kita masuk Basidiomycota, eh kita mulai bisa membayangkan jamur yang sesungguhnya. Maksudnya gimana Kak Anas, jamur yang sesungguhnya? Teman-teman pasti pernah makan atau melihat jamur kan di dunia nyata? Pernah ya? Di lingkungan teman-teman ya? Jamur itu sebenarnya bentuknya seperti apa kalau di teman-teman lihat? Bentuknya seperti payung mungkin? Atau seperti apa? Setuju ya? Atau mungkin yang jamur-jamur yang seperti ada di game di Super Mario. Nah itu. Semua jamur yang seperti itu, yang seperti payung, kemudian semacam lembaran berlekuk-lekuk, seperti papan, dan seperti yang ada di game, semuanya masuk ke dalam Basidiomycota, teman-teman. Jadi hifanya bersekat-sekat, dan tubuhnya dia itu makroskopis, yang mana bisa dilihat dengan tanpa menggunakan mikroskop. Bentuknya sangat besar. Ini yang biasa kita makan juga ada di kelompok ini, Basidiomycota. Cara hidupnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya namanya jamur ya. Dia saprofit atau parasit. Ketika dia menguntungkan, dia disebut sebagai saprofit. Ketika dia merugikan, dia disebut sebagai parasit. Kemudian alat reproduksinya menggunakan basidiokarp dengan tubuh buah, yang mana dia bisa mengeluarkan basidiospora. Ini salah tulis ini. Ini harusnya basidiospora. Oke, nih harusnya basidiospora. Reproduksinya secara seksual itu menggunakan basidiospora. Kalau secara aseksual tadi menggunakan ini ya, satunya yang spora ya, sporangium itu ya. Dia pakainya yang conidiospora. Kalau yang aseksual. Nah, ini contohnya, contoh dari Basidiomycota itu ada jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur shiitake dan lain-lain. Tuh. Silakan kalau mau teman-teman catat terlebih dahulu. Atau mungkin kalau mau difoto, boleh. Oke. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ya.
Melo, gimana? Sudah? Udah. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini foto-fotonya ya. Nah, ini bentuknya benar-benar seperti payung, teman-teman. Nih, ini Basidiomycota semua ini yang bentuknya seperti ini, yang sering kita makan. Ataupun yang jamur-jamur beracun yang sering kita lihat kalau di film-film. Nah, ini yang di Super Mario ini adalah jamur ini sebenarnya. Amanita sp. Ini beracun. Tidak dapat dimakan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman melihat ada jamur yang warnanya itu cerah dan juga teman-teman lihat jamur itu bisa dilihat tanpa mikroskop, itu biasanya itu masuknya ke kelompok yang ini, Basidiomycota, teman-teman. Oke. Ini masih sama Basidiomycota, ini yang sering dimanfaatkan juga jamur kuping. Ini jamur papan. Ada juga jamur kerat yang biasanya ada di kalau jagung mentah berjamur itu adanya di sini, Ustilagus kitaminae, jamur kerat. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ini Deuteromycota atau Deuteromycotina. Untuk Deuteromycota ini dia berbeda dari Basidiomycota yang mana dia tubuhnya mikroskopis, artinya harus dilihat secara mikroskop, sama seperti Zygomycota dan Ascomycota. Nah, kenapa kelompok ini bisa tercipta? Jadi kelompok ini tercipta itu digunakan untuk mengelompokkan jamur-jamur yang perkembangbiakan secara seksualnya atau generatifnya itu belum diketahui, teman-teman. Jadi hanya diketahui secara vegetatif atau aseksual, yaitu menggunakan Conidiospora atau Conidia, di sini disingkat ya, Conidia atau Conidiospora. Nah, ini karena dia disebut karena dia belum bisa dibuktikan bagaimana cara perkembangbiakan generatifnya atau secara seksualnya, dia disebut juga sebagai jamur yang tidak sempurna. Karena jamur-jamur yang lain itu selalu bisa menggunakan generatif maupun vegetatif, teman-teman. Cara hidupnya dia saprotrof pada sisa makanan. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat jamur-jamur yang ada di makanan kalian, makanan contoh roti, kalau sudah lewat tanggal kadaluarsa muncul jamur, biasanya ini disebabkan oleh jamur-jamur Deuteromycota, teman-teman. Jadi hidupnya itu lebih sering menjadi parasit. Contohnya ada Fusarium atau Trichopiton. Ini contoh gambarnya ini. Oh ya, sebentar. Ini silakan kalau ada yang mau mencatat terlebih dahulu atau mau foto. Ada di foto, Kak. Oke. Nah, ini untuk contohnya ya. Contoh jamurnya. Ini agak kurang jelas untuk gambarnya. Oke, itu teman-teman. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan Kak Anas tadi, boleh disampaikan. Nggak ada, Kak. Oke, dari Naira belum ada ya. Mungkin dari yang lain. Hanif mungkin? Atau mungkin dari Kira? Belum? Oke, mungkin kalau belum, itu teman-teman untuk materi terkait
jamur-jamuran ya, atau mungkin bisa dibilang fungi. Nah, nanti untuk terkait bagaimana apa saja kegunaan dari peran dan kegunaan dari jamur ini ataupun nanti dampaknya, nanti Kak Anas kirimkan sekaligus dengan soal latihan untuk kalian kerjakan ya. Silahkan bisa dikerjakan nanti lewat Google Classroom. Insya Allah nanti Kak Anas unggah nanti malam. Kak Anas usahakan udah diunggah. Oh ya, kemarin Kak Anas lihat untuk yang Google Classroom baru Fatir sama Hanif ya yang udah join ya. Jadi silakan buat teman-teman yang belum join nanti bisa masuk dulu. Itu dulu dari Kak Anas mungkin masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan sebelum Kak Anas tutup nih? Enggak. Oke. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan aja untuk pertemuan biologis yang hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Karena tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa ya. Boleh minta tolong dari Hanif dipimpin berdoa? Sebelum kita selesai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Coba dimulai. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Terima semua. kasih, Kak. Terima kasih, Oke, Kak. semangat untuk Terima kasih, 2 Kak. jam terakhirnya ya. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak.